Din, gimana kabar kamu hari ini? Sehat banget Sehat dong. banget ya, oke. Sangat. Tapi kayaknya ada yang satu nih yang kurang. Deborah mana ya Deborah dia? mana sih? Hilang. Ya itu dia. Siapa dia dari mana aja ya Tuhan? Dari biasa mudik cari THR. Oh gitu. Banyak nih cair. Nah, langsung aja. Kita mau sapa teman-teman kita dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Shalom, gimana Naim? Gimana nih kabarnya Uji Manaim? Pastinya luar biasa kan? Aduh, bahagia dong harusnya. Oke. Nah, tapi sebelumnya ngapain nih? Mau nyapa buat iya. teman-teman yang baru hadir di Uji Manaim. Yuk kita sapa dulu. Welcome to Uji Manaim. Langsung aja Deborah. Oke, pengumuman pertama nih buat teman-teman, jangan lupa ya, setiap hari Jumat itu kita ada ibadah komsel. Jam berapa? Jam 7 malam. Jadi buat teman-teman, aku ajak semuanya buat datang ibadah komsel. Termasuk kalian nih ya, jangan sampai kelewatan ibadah komsel. BTW di komsel itu ngapain aja sih kita? Nah, pas banget. Di komsel itu kita bisa sharing, kita bisa apa ya? Kayak kita puji Tuhan, main games gitu. Dan yang paling serunya lagi nih, kita ada pendalaman Alkitab bersama Pastor Henry. Wah seru banget ya kan ya? Pastinya. Terus Sayang apalagi? banget kalau nggak ikut. Selain komsel kita ada apa lagi Kan sih? di hari Jumatnya kita ada komsel toh. Di hari Sabtunya kita ada youth. Jam berapa? Wow. Jam 5 sore tentunya di LG Manaim Sidoarjo. Dan untuk teman-teman yang nggak bisa datang ke gereja, kalian bisa join Live live streaming di channel LG Manaim Sidoarjo. Betul banget. Nah, untuk yang terakhir buat teman-teman yang rindu untuk pelayanan baik di Usher, multimedia, musik, singer, WL, kalian bisa langsung menghubungi Kak Michael. Nanti kalian akan dihubungkan ke ketua departemen pelayanan masing-masing. Oke. Ngapain nih sekarang kita? Oh ya, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, kami rindu hari ini untuk menyembah Engkau bersama-sama. Kami rindu hari ini untuk memuji Engkau. Berkatilah setiap kami Tuhan, agar kami boleh menerima lawatannya daripadamu. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Udah jam 5 nih, iya. waktunya youth. Oke, Oke, ayo, kalau gitu kita tutup dulu. Oke, shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul sore hari ini, kita beribadah bersama-sama. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk bangkit berdiri semua. Terus dikasih tos ke kanan kiri, katakan shalom. Selamat beribadah. Mari kita memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan, hadir di tempat ini. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu.
setia dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah hidupku selamanya. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kaku akan kebaikanmu. Agar ku berdiam dekat di hatimu. Kita percaya Tuhan kita ada di dekat-dekat kita. Haleluya Yesus. Katakan semuanya. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kaku akan kebaikanmu. Katakan lebih lagi. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kaku akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu.
untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan, melawat setiap kami semua Tuhan. Kami mau menerima Tuhan jamahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan
lagi tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, rasakan jemaatnya. Haleluya, haleluya. Kami mau masuk Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Apapun keadaan kami Tuhan pada hari ini Yesus, kami yakin Tuhan Kau yang memulihkan, Kau Allah yang memujudkan Tuhan. Shikarata karabaya lata kasih karabaya labaya labaya. Haleluya Yesus. Karabaya labaya 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 labaya. Kami mau rasakan hadirat-Mu Yesus. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan. Mari kita sembah, mari kita tinggikan namanya, rasakan hadiratnya, rasakan jemaatnya. Sikarabaya lataka sikerabaya lakarabaya labela bela. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Kau Allah yang baik Tuhan. Tiada yang lain selain Kau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau Yesus.
hadirat-Mu. Kau yang ambil alih, Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. mari buka hatimu. Ku buka hati Untuk jemaat-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kau ambil alih Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan. Di altar-Mu kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kurasi kiraya laya laya laho. Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu Yesus Tuhan. Tiada nama yang lain. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ketika kami boleh datang di dalam hadirat-Mu, di dalam altar-Mu yang kudus. Kami tak bawa apa-apa Tuhan, tapi kami buka hati kami untuk lawatan-Mu pada sore hari ini. Kami buka hati kami bagi Engkau berkarya di dalam hati kami Tuhan. Allah Roh Kudus, mari Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan kami. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan kami. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory bagi Tuhan. Kami mempersilakan Engkau berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang lembut, Engkau Allah yang manis. Ketika kami buka hati kami bagi Engkau, mari Tuhan, kami rindu Engkau mendapatkan kami. Kami rindu Engkau duduk makan bersama dengan kami. Kami rindu Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. Biarlah setiap kami pada sore hari ini, kami boleh dikenyangkan dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Father. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami siap Tuhan untuk belajar akan firman-Mu pada sore hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Yes ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang baik yang Tuhan jadikan buat saya, buat saudara. Kita boleh belajar akan firman Tuhan ya. Saya juga bersemangat pada hari ini Bapak dan Ibu. Walaupun hari ini saya posisinya menggantikan ya. Tapi saya percaya Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menolong, karena Dia adalah Allah yang baik. Amin. Saudara bersemangat? Yes, katakan. Yes. Ya, kita harus bersemangat ketika kita ada di dalam altar Tuhan, ketika kita ada masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita harus bersemangat Bapak dan Ibu, ya. Fokuskan telingamu, fokuskan matamu memandang ke depan ya. Supaya apa? Ketika firman Allah disampaikan, engkau mendapatkan sesuatu. Engkau tidak pulang dengan hati yang biasa. Amin. Mari kita belajar akan firman Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul 2. Saya minta tolong LCD. Oke. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-17 dan ke-18. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ayat selanjutnya, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Bapak dan Ibu, anak-anak kut yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman ini dikatakan ya, ini perikop ini, judul perikopnya adalah khotbah Petrus ya. Pada waktu kejadian seluruh murid-murid Tuhan berkumpul di Yerusalem, mereka menanti-nantikan janji Allah. Karena Allah, Tuhan Yesus telah berkata kepada mereka, jangan kemana-mana, kumpullah. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, ketika mereka berkumpul dan Roh Kudus memenuhi mereka, mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus turun ke atas mereka, sehingga mereka berubah. Ya, dia yang menjadi, yang dulunya dia ini pengecut, ya, dia yang begitu takut ketika ada ibu-ibu yang tanya, loh, kamu kan orang yang sama-sama dengan Tuhan Yesus, dengan Yesus itu. Bukan saya. Ya, sampai 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Petrus diubahkan ketika Roh Kudus turun ke atasnya, dia diubahkan Bapak dan Ibu, sehingga pada hari itu dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul, Petrus berdiri dan dia berkata, dia berkhotbah Bapak dan Ibu, dan khotbah ini ada di dalam kitab Yoel. Dia menggenapi ya, kitab Yoel berkata juga akan terjadi pada hari-hari terakhir. Bapak dan Ibu, kalau Petrus ya, zamannya Rasul Petrus itu sudah dibilang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Waduh, kalau zamannya Rasul Petrus kira-kira berapa ribu tahun yang lalu ya. Sampai ke zamannya kita pada hari ini, berarti ini tambah sedikit ya Bapak dan Ibu. Tapi janji Tuhan tetap sama. Dari Nabi Yoel sampai ke zamannya Kisah Para Rasul, zamannya Tuhan Yesus, itu juga melewati begitu banyak tahun. Dari zaman Rasul Petrus sampai ke zamannya kita pada hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi janji Tuhan tetap iya dan amin. Ketika dia mengatakan, aku akan mencurahkan rohku. Saudara,
Allah kita adalah Allah yang rindu mencurahkan rohnya. Kenapa? Karena demikianlah janji Tuhan. Ketika dia naik ke surga, dia berkata apa? Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong. Bapak dan Ibu, Tuhan pergi ke surga. Tuhan kembali ke surga. Menyediakan rumah bagi kita. Menyediakan tempat bagi kita. Lalu dia tidak membiarkan kita sendiri di muka bumi ini. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang respon kita. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita responi? Ya, tadi siang saya ngomong-ngomong sama suami saya. Ya, Bapak dan Ibu, saya tanya gini. Papa, kenapa ya Roh Allah itu undur dari Saul? Bapak dan Ibu kenal Saul? Ya, raja orang Israel ya. Pertama, ya kenapa? Kenapa ya? Padahal kalau Raja Saul dibandingkan dengan Raja Daud, kalau kita punya timbangan mungkin ya dosanya itu beratan yang mana ya? Ya, saya berpikir-pikir Tuhan, Raja Saul itu adalah orang yang dipilih Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata, Roh Tuhan juga menghinggapi Raja Saul. Sehingga Raja Saul begitu diurapi oleh Tuhan, sehingga dia bisa melakukan banyak perkara dan dia dipilih menjadi seorang raja yang tinggi perawakannya, besar, bagus badannya. Dia diurapi menjadi raja. Tapi kenapa Roh Allah itu bisa undur dari Raja Saul? Kata firman Tuhan, ya coba kita baca. Biar Bapak dan Ibu juga belajar ya. Satu Samuel 16 ayatnya yang ke-14. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-14. Oke, saya bacakan ya. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Bapak dan Ibu, satu yang membuat saya ini juga mengoreksi ya Bapak dan Ibu. Kenapa ya Tuhan? Roh Tuhan ini mundur daripada Saul. Bapak dan Ibu, jangan kita bilang gini, aku sekarang sudah hidup di dalam zaman anugerah. Ya, semua adalah kasih karunia. Kalau aku berbuat dosa hari ini, aku bertobat. Besok aku buat dosa lagi, aku bertobat. Aku berbuat dosa lagi, aku bertobat. Aku berbuat dosa lagi, aku bertobat. Bapak dan Ibu, memang kita hidup dalam masa anugerah dalam hari-hari ini. Betapa besar kasih Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan seringkali kita membuat gini, Allah bohong sedikit gak apa-apa. Allah gak ada yang tahu kok pikiranku ini lagi memikirkan hal-hal apa. Allah hatiku ini loh lagi misalnya ya, lagi gemes sama orang ini nih, ya, nggak ada yang tahu kok. Bapak dan Ibu, seringkali di dalam kehidupan kita sebagai manusia daging, ya, masih begitu banyak hal-hal yang menghambat kita. Coba kita mau koreksi, ya. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, saudara. Roh Tuhan itu adalah satu pribadi. Allah Roh Kudus itu adalah pribadi. Kalau engkau tidak mau terima dia, maka dia tidak pernah memaksa. Ya. Dia adalah seorang pribadi, ya. Dia adalah Allah yang memiliki pribadi. Dia dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia menjadi penolong. Aku akan mengirimkan seorang penolong. Tapi ketika penolong itu kita merasa, aku gak butuh penolong.
Aku nggak perlu. Maka dia adalah roh yang tidak pernah memaksa engkau dan saya. Ketika dia berkata, ayo bangun dan berdoa. Dan engkau nggak mau. Dan dia nggak pernah bisa memaksamu. Dan bahkan jalan menuju surga aja apakah engkau dipaksa? Itu adalah keputusanmu. Hari-hari ini Bapak dan Ibu, penting bagi setiap kita untuk memiliki satu keputusan, satu komitmen. Komitmen itu adalah satu sikap hati Bapak dan Ibu. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang katakan, Tuhan aku mau menjadi orang yang kuat. Menghadapi badai, menghadapi gelombang, menghadapi cemooh, aku menghadapi hal begitu banyak. Aku mau menjadi orang yang kuat. Tapi seringkali kita tidak bisa dengan kekuatan kita Bapak dan Ibu. Kita sungguh-sungguh perlu Dia. Tapi ketika kita berkata kepada Allah, Allah aku perlu Engkau. Allah Roh Kudus tolong aku. Allah Roh Kudus tolong aku sangat sedih. Hibur hatiku Tuhan, hibur hatiku Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang aktif. Dia bisa bekerja di dalam hatimu dan Dia akan memberikan kekuatan kepada engkau. Amin Bapak dan Ibu. Dia Allah yang baik. Tapi sampai kenapa ya? Nah sampai saya tanya suami saya. Kenapa sih Pak? Kesalahannya Raja Saul ketika Nabi Samuel bilang. Kalau yang mempersembahkan korban itu adalah Nabi Samuel. Tapi pada jam yang sudah dibuat, ya, sudah dijanjikan. Ya, pada saat dia mau berperang, ini belum datang-datang ini nabinya. Nabi Samuel belum datang-datang. Akhirnya Raja Saul mengambil keputusan untuk aku saja yang membakar korban bakaran ini. Aku saja. Akhirnya dia lakukan, baru Nabi Samuelnya datang. Saudara, itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kelihatannya sepele, betul? Habis nggak datang-datang sudah digantiin aja kadang gitu ya. Tapi itu bukan tugasnya. Bapak dan Ibu, sehingga firman Tuhan mengatakan mendengar itu jauh lebih penting daripada korban. Ketika engkau mendengar, ketika saya mendengar, kita mau memiliki sikap hati yang taat. Gak gampang Bapak dan Ibu. Anak-anak muda gak gampang ya. Seringkali toh mama dan papa ngomongin gini, dengernya masuk sini ya. Tapi gak turun ke sini, tapi ke keluar lagi. Ya, ayo anak-anak muda. Ayo Bapak dan Ibu. Kita mau belajar supaya Roh Allah, Roh Kudus itu sungguh-sungguh Dia senang tinggal di dalam hatimu. Dia senang bersama-sama dengan engkau, menjadi sahabat bagimu. Ya, lalu kita baca lagi. Satu Samuel 18 ayatnya yang ke-12. Oke. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Bapak dan Ibu, ketika Daud memainkan kecapi, maka Saul merasa tenang. Ya, Roh Allah itu ada pada Daud. Allah telah mengurapi Daud. Bukan dilihat dari perawakannya yang tinggi. Bukan dilihat dari ini secara pikirannya sudah baik. Bukan. Bahkan firman Tuhan mengatakan ketika Daud dipilih. Ketika Nabi Samuel datang. Dicari. Oh ini kakaknya. Kayaknya dia deh. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan perawakannya. Ya. Bukan yang kelihatan. Tapi Allah melihat hati. Allah melihat hati. Ya, Allah kita adalah Allah yang berurusan dengan hati kita. Bapak dan Ibu,
sikap hati Daud. Ketika Daud masih muda, Allah sudah memilih dia. Allah mengurapi dia. Bahkan Allah menjanjikan engkau yang akan menjadi raja menggantikan Saul. Bapak dan Ibu, itu belum selesai. Tapi dalam kehidupannya, masih. Daud ini masih mainkan kecapi, bermain, istilahnya dia ini masih melayani Saul, ya, dia masih berperang, ya. Dia menjadi pengawal kerajaan, dia harus berperang. Bahkan tipu muslihat daripada Raja Saul, karena roh Allah ada menyertai Daud, Saul menjadi semakin takut. Sehingga Daud ini kayak dimajukan ke medan peperangan supaya orang Filistin mematikan Daud. Tapi tetap Allah menyertai dia. Bapak dan Ibu, tetap ada roh Allah. Sampai pada saat Daud benar-benar menjadi seorang raja. Dengan tidak mengalahkan Saul, tidak membunuh Saul dengan tangannya sendiri. Iya, mungkin ada kekalahan, ada kesalahan Bapak dan Ibu. Coba kita baca, ada dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya, tapi kalau saya pikir-pikir ya, Tuhan kayaknya loh Raja Daud itu dosanya lebih berat loh Tuhan. Ya enggak Bapak Ibu, dia itu loh sudah jadi raja, dia merencanakan pembunuhan. Dia sudah melakukan perzinahan, dia merencanakan pembunuhan kepada suami Batsyeba. Tapi ketika Nabi Nathan datang untuk memperingati Daud, coba kita baca ya. Yuk dibaca di kitab Mazmur 51. Yuk, ayatnya yang ke-10. Mazmur 51 ayatnya yang ke-10. Terus 12 berarti. Oke ini ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat selanjutnya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak dan Ibu, ini menjadi perikop ini menjadi pengakuan dosa Raja Daud. Raja Daud tidak malu untuk mengatakan, aku ini dilahirkan dari dosa, aku ini berdosa Tuhan. Aku ini sudah hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau nanti Bapak dan Ibu baca di rumah ya perikop ini. Daud ketika mendengar dia bersalah, dia ditegur oleh hamba Tuhan. Dia bukanlah pribadi yang, loh harusnya nggak gitu, aku kan raja, aku bisa dong melakukan ini dan itu. Kalau Raja Saul waktu ditegur, iya abis kamu terlambat sih, harusnya kan dengan. Nah Bapak dan Ibu, dua pribadi yang berbeda. Berapa banyak dari kita yang suka ngeyel? Angkat tangannya ke bawah aja. Ya, ketika kamu ditanya, kenapa kamu nggak datang? Oh tadi begini, begitu. Aduh, A sampai Z alasannya banyak. Ya, kenapa kamu nggak melakukan ini? Oh tadi begini mah, begitu. Kenapa tugasnya nggak selesai? Gini mah ngeditnya susah, gini. Ya, anak-anak muda, mari kita mulai belajar. Ya, mungkin kemarin kita sudah belajar ya, bagaimana Pak Yusa juga menyampaikan bahwa, loh aku dari sananya sudah kayak gini. Aku loh sudah begini. Jangan. Kalau Raja Saul bilang dia juga dipilih sama Tuhan, dia juga diurapi oleh Tuhan, dia juga diangkat menjadi raja. Tuhan juga punya janji dalam hidupnya, tapi bisa loh roh Allah itu undur daripada dia.
Oh, nggak kena ini dibilangin. Ditegur itu nggak mempan orang ini. Dibilangin berkali-kali nggak mempan. Sehingga Roh Allah menjadi undur. Tapi ketika Raja Daud ini ditegur kesalahannya, dia langsung berkabung. Bagaimana dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata bahwa Tuhan, jadikan hatiku tahir. Ya. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bapak dan Ibu, ini adalah hal yang penting. Kalau kita boleh ada di hadapan Tuhan, kalau saya dan saudara boleh menikmati hadirat Tuhan, kalau Tuhan tidak membuang kita dari hadapan Tuhan, bahkan Tuhan mau memperbaharui batin kita ini, manusia rohani kita, roh kita, diubahkan dari hari ke hari. Bahkan Roh yang kudus itu jangan diambil daripadaku, kata Daud. Ya, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan Tuhan. Mari Bapak dan Ibu. Ini bukanlah masalah sepele ataupun masalah wes sak karepku. Jangan. Ayo anak-anak muda. Biarlah hidupmu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang baik, dia pribadi yang baik, dia penolong yang disediakan Allah buat saya dan saudara. Mari ketika kita mau mengundang dia, kita mengundang dia masuk, kita mengundang dia bersama-sama dengan kita, maka kita menjadi pribadi yang gak ngeyelan, gak yang banyak alasan, gak yang banyak akal yang ngerti ya Bapak dan Ibu anak-anak youth. Ngelesnya banyak itu. Coba disenggol kanan kirinya, yang merasa jangan tersinggung ya. Banyak sekali ngelesnya, ono ae pokoke. Ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara anak-anak youth yang terkasih, mari. Ketika hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku, kata firman Tuhan. Tuhan mencurahkan, Tuhan hendak mencurahkan kepada setiap orang yang rindu. Ketika engkau rindu, ketika engkau lapar, ketika engkau haus dan engkau berkata, Tuhan, aku perlu engkau. Tidak mungkin, pasti dia adalah Allah yang rindu karena tugasnya sedemikian. Jelas, Tuhan Yesus berkata, aku pergi supaya roh itu turun. Supaya ia menyertai engkau. Supaya dia menjadi penolong bagimu. Mari kita baca ayat yang terakhir. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Lukas 11 ayatnya yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara, bagi engkau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ketika engkau merasa kok biasa aja ya, kok aku ini biasa aja ya, mari kita minta kembali Allah Roh Kudus, jadikan hatiku ini tahir. Perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Jangan buang aku dari hadapanmu. Dan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Biarlah ini juga menjadi doa kita. Tuhan tidak ragu-ragu untuk memberikannya kepadamu. Karena Tuhan mengasihimu. Engkau adalah pribadi yang berharga. Dengan darahnya dia telah menebus engkau. Ketika engkau minta penyertaan Roh Kudus, ketika engkau minta Roh Kudus menolong engkau, maka dia adalah pribadi yang bergegas-gegas. Dia adalah pribadi yang paling care dengan engkau. Ketika engkau sedih, ketika engkau sendiri,
Ketika engkau bergumul dengan beban yang begitu berat, dia pribadi yang merasakan semuanya yang kau rasakan. Tapi dia bukanlah pribadi yang kurang ajar Bapak dan Ibu, yang nyelonong aja, tidak. Tapi undang dia, minta kepadanya. Maka firman Tuhan mengatakan, dia akan datang, dia akan menolongmu, dia akan menghiburmu. Bahkan dialah yang akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Mari ambil waktu, tundukkan kepalamu. Panggil dia Roh Kudus. Katakan kau perlu dia. Kuraya rasyikiraya laya 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 laya. Mari kita panggil dia Allah Roh Kudus. Kami sungguh perlu Engkau Allah Roh Kudus. Engkau Allah yang menjadi kekuatan. Engkau Allah yang menjadi penghiburan bagi setiap kami. Kami mengundang Engkau di tengah-tengah kami Allah Roh Kudus. Kurasi kiraya la kurasi anggala ya la 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 ya kurasi anggala ya la ya la ya la ya la ya la ya la. Roh yang kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku.
Bapak dan Ibu, engkau yang rindu dipenuhi lebih lagi, mari bangkit berdiri. Ini adalah urusanmu dengan Tuhan secara pribadi. Kita pribadi lepas pribadi, mari kita datang kepada Tuhan. Roh yang kudus, panggil namanya. Jamah hatiku Tuhan, Jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Salah satu tanda engkau dipenuhi Roh Kudus adalah engkau berbahasa lidah. Saya mengundang bagi putra-putri yang belum berbahasa lidah, mari maju ke depan. Pria di sebelah kanan, wanita di sebelah kiri. Saya minta satu deret ini yang belum bisa berbahasa lidah, dan di baris yang kedua adalah yang sudah berbahasa lidah. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Bahasa lidah adalah salah satu karunia dari Roh Kudus. Itu diberikan cuma-cuma, nggak ada les, nggak ada pelajaran. Engkau nggak berbuat satu apa, tetapi ketika engkau punya kerinduan, minta saja kepada Allah Bapa di surga. Bapa, aku rindu punya karunia berbahasa lidah. Setiap orang-orang yang lahir baru, ia akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan satu hal yang akan mengingatkan engkau bahwa ada Roh Kudus dalam dirimu adalah engkau berbahasa lidah. Mari kita tidak usah hiro kanan kiri, nggak usah malu, tidak apa-apa. Inilah saatnya. Ketika engkau belum bisa berbahasa lidah, mari maju ke depan. Baik Bapak, Ibu maupun putra dan putri Indah. Silakan mengingat waktu, silakan saja. Yang kanan pria, yang kiri wanita. Saya minta Bapak dan Ibu yang sudah bisa berbahasa lidah di belakang mereka. Ya, ayo silakan, silakan. Kita akan berdoa bersama, terutama yang di depan ya. Mari, jika engkau pelayan Tuhan, pelayan mimbar, mari silakan juga turun, nggak apa-apa. Agak maju, agak maju. Agak maju. Agak maju ke depan. Agak maju ke depan. Sikinia para labakara namaya namaya namaya. Mari yang di depan berdoa bersama saya. Bapa di surga, malam hari ini hamba rindu bisa berbahasa lidah. Kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami karunia yang terkecil, yaitu berbahasa lidah. Kami membuka hati, mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Dan masuklah Roh Kudus dalam hati kami. Perbaharui diri kami, karakter kami, kehidupan kami. Kami siap
menerima Roh Kudus. Nanti kalau saudara-saudara rasanya mulut itu bergetar ya, lepas masker aja. Enggak apa-apa. Mungkin engkau berkata-kata dada-dada atau didi-didi, enggak apa-apa. Engkau sekarang belum bisa katakan haleluya, jangan diam. Haleluya, haleluya, katakan. Jadi jangan diam ya. Angkat kedua belah tanganmu seperti ini. Mas, yang lain mendukung ya, berbahasa lidah. Yang lain silakan mendukung. Haleluya, haleluya. Mepet-mepet. Lah kamu lah ndak bisa di sini. Nih tumpangi tangan. Tumpangi tangan di depan. Pak Vito di depan. Ini ya haleluya, 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 haleluya. Jangan diem, ayo haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, sembah dia, sembah, 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 sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah, sembah dia, sembah, sembah dia. Sembah, jangan berdiam diri. Sembah, haleluya, haleluya. Keluarin suaramu, keluarin, tidak apa-apa. Haleluya, 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 haleluya. Keluarin suaramu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo keluarin suaramu. Sini karena masih. Keluarin suaramu. Kita karapa. Ayo keluarin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tidak bersuara kamu ini. Keluarin. Suara, bersuara, keluarin. Ini kan bahasa. Kalau kamu nggak bersuara kan nggak keluar bahasa ini. Ini ya para lama ya rama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo terus. Jangan takut, percaya. Ini ya para lama masih ada.
Suaramu harus dikeluarin. Jangan diam, suaramu harus keluar. Ayo, keluarkan suaramu. Ya, terus. Yes. Terus. Yes, terus. Yes, terus. Engkau sudah melawat umat-Mu. Kami tahu tidak sampai malam ini saja, tetapi besok dan besok dan besok. Kami percaya Engkau sudah memberikan karunia-karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah karunia ini kami pergunakan seperti yang Engkau mau, bukan seperti yang kami mau. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat. Biarlah kiranya kasih
kemurahan Allah, sukacita, damai sejahtera menyertai kami mulai malam hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus yang menerima kasih Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin, amin.